Selamat pagi Bu Mita. Ya, hari ini kita live IG melalui akun Cornerstone Academy Bandung. Bu Mita mau ikut bergabung Bu ke untuk ikut live. Hari ini tidak ada tema khusus, ya. Ibu Bapak bisa bertanya apa saja, khususnya berkaitan dengan pendidikan. Ya, silakan. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang mungkin akan bergabung, saya akan bercerita sedikit tentang Cornerstone Academy. Ya, seperti nama yang tersirat, ya, Cornerstone adalah batu penjuru. Jadi tujuan utama pendidikan di Home Education Cornerstone adalah membantu orang tua untuk ikut mengembangkan anak-anak yang memiliki tujuan hidup, ya, agar dapat menjadi penjuru bagi dunianya. Cornerstone Academy itu adalah sebuah sekolah alternatif, ya, disebutnya begitu karena memang pada dasarnya adalah Cornerstone Academy sebuah home education atau homeschool, tetapi juga peserta didik anak-anak itu datang ke sekolah. Selain ada juga yang tetap hadir di rumah masing-masing, jadi secara online. Di semester ini ada 2 orang peserta didik, yang satu dari Kalimantan, yang satu lagi dari Medan, ya, selain yang ada di Bandung. Selamat pagi Bu Titis, selamat pagi Bu Yeni, mamanya Mia. Ya, sekali lagi tidak ada tema khusus hari ini, pagi ini. Kita ngobrol aja sesuai judul Corner yuk, gitu ya, mojok ngobrol apa saja tentang parenting atau pendidikan. Ya, Bu Titis atau Bu Yeni, ada yang mau ditanyakan atau Bu Mita? Ya. Atau kalau ibu-ibu mau ikut bergabung dengan saya di live IG, nongol di layar juga silakan. Ya. Ya, sambil menunggu, saya juga lanjutkan penjelasan tentang Cornerstone Academy. Ya, seperti tadi hari ini baru saja mulai Holiday School. Ya, Holiday School itu adalah program kami selama liburan sekolah ini anak-anak belajar banyak hal. Untuk minggu ini temanya adalah Little Engineer. Jadi anak-anak belajar berbagai ilmu seperti fisika, konstruksi, matematika, tapi lewat kegiatan, lewat aktivitas yang menarik bagi anak-anak. Ya.
Hari ini khususnya mereka belajar memahami bahwa tembok konstruksi itu cara menyusunnya dan mengapa susunan tertentu itu lebih kuat daripada susunan yang lain. Ya, saya masih ingat waktu saya kecil, kalau naik kendaraan ikut papa saya memperhatikan kenapa ya jalan kalau tikungan itu aspalnya bagian yang rusak itu hanya bagian tertentu saja, gitu ya. Nah, di Cornerstone Academy kita menyebutnya ada aktivitas yang kami sebut sebagai Discover Your Corner, gitu ya. Jadi anak-anak dilatih untuk melakukan observasi terhadap lingkungannya. Ya, kebetulan anak-anak generasi alfa khususnya itu dalam observasi saya agak tercerabut dari lingkungannya. Ya, mungkin dia sudah tinggal di rumahnya itu 5 tahun, 7 tahun, tapi bahkan di sebelah rumahnya ada apa, ada pohon apa, ada kejadian apa, itu mereka tidak terlibat, bahkan tidak tahu, ya. Jadi padahal semua anak itu berakar dari lingkungan terdekat, ya. Apalagi orang tua modern zaman sekarang cenderung memilih sekolah itu yang jauh, gitu ya. Yang dianggap kualitas sekolahnya itu bagus, jadi berangkat pagi-pagi naik mobil, mungkin ada yang perjalanannya bahkan sampai sejam untuk sampai sekolah, tapi tidak mengamati lingkungannya. Ya, sementara kalau sekolahnya dekat itu kan cenderung si anak bisa jalan kaki, bisa mengamati sekitarnya, seperti itu. Ya, tentu saja para orang tua modern punya alasan. Ya, kalau sekolah sambil jalan segala macam, keamanannya seperti apa, gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bisa. Ya, sekolah itu bikin namanya buddy system. Jadi anak sekolah berangkat maupun pulang itu bersama-sama. Jadi dengan berjalan bersama-sama itu mereka akan lebih aman. Ya. Selamat pagi, ada bergabung lagi dari akun Minyak Kudus Jakarta. Ya. Sekali lagi meeting kita, pertemuan kita pagi ini tidak bertema. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya apapun tentang parenting maupun tentang pendidikan, silahkan saya akan jawab. Ya, ada Bu Sansan dan Bu Sinda Pradesa juga bergabung. Lalu ada Bu Rinda Tarsil. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, sekali lagi silakan jika ada yang hendak ditanyakan. Selain tadi Discover Your Corner, di Cornerstone Academy juga ada kegiatan yang namanya Trivia Corner. Ya. Jadi ya ada berbagai fakta ilmiah, knowledge di dunia ini yang seringkali di sekolah konvensional itu disampaikan secara membosankan, ya. Guru menerangkan segala macam. Kalau di Cornerstone Academy ya itu bisa dijadikan kuis, dijadikan semacam candaan segala macam. Jadi ada fakta-fakta yang sebenarnya lucu, gitu ya. Bagi anak-anak itu bisa terasa lucu dan menyenangkan. Karena inti dari belajar, kami memahami tidak ada akan koreksi jika belum ada koneksi. Jadi perasaan anak happy, ya bahagia, sukacita dalam belajar itu sangat penting. Ya. Kenapa di Cornerstone itu sukacita itu dinomorsatukan?
Karena saya sebagai pendiri itu ingat betul, dulu kalau sekolah itu bahkan rasanya hari Minggu itu saya pengen sekolah gitu. Dan berangkat sekolah pagi-pagi itu selalu happy gitu ya. Jadi jalan itu ya sambil kadang-kadang lari, kadang-kadang lompat-lompat gitu ya. Itu sampai besar. Sampai besar itu saya sekolah itu selalu happy. Ya, bahkan kalau ujian, ya kapan itu saya bertanya di grup orang tua yang anak-anaknya jenius, ya apakah anak-anak kalau ujian itu happy, merasa tertantang segala macam. Sebagian ya menyatakan itu, tapi sebagian tidak. Padahal pada anak-anak jenius, anak-anak superior, seringkali belajar itu memang sebuah tantangan, sebuah hal yang challenging gitu ya. Challenging bukan berarti berat, tapi dia pengen tahu yang lebih dan lebih lagi, sehingga ujian itu buat dia hanya fun fact sebenarnya. Ya, itu hal yang menyenangkan. Kenapa? Karena dia sudah tahu gitu. Jadi kayak main-main sebenarnya. Mestinya begitu. Jadi kalau sampai anak superior jenius ujian itu tegang segala macam, itu biasanya karena hasil pendidikan konvensional yang membuat anak-anak ini bukan master of knowledge gitu ya, tapi yang master itu adalah gurunya. Jadi yang berhak menentukan kamu dapat 10, dapat 9, atau dapat 3 atau remedial itu adalah guru, bukan si anak. Ya, jadi pendidikan konvensional itu sangat sebenarnya membolak-balik potensi, berkat, karunia yang sudah diberikan Tuhan yang ada di dalam diri tiap anak. Sekali lagi silakan Ibu Bapak yang mau bertanya tentang pendidikan, silakan. Nggak ada tema khusus pembicaraan saya lompat ke sana kemari, menunggu pertanyaan Ibu dan Bapak. Ya, Bu Titis bertanya, Opa karena school from home, saya rasa waktu anak-anak bisa kami atur di rumah. Apakah ada materi seru dari Cornerstone yang bisa kami adopsi jika memungkinkan sambil jalan bersama materi sekolah? Ada Ibu. Ibu bisa menghubungi staf kami di Cornerstone. Ada materi yang namanya brief, ya, berani, gitu ya. Jadi semacam IEP, ya. Lesson plan gitu yang bisa dijalankan oleh orang tua sendiri di rumah. Jadi bisa kurikulum tetap sekolah konvensional, tapi juga ditambahi kurikulum pengayaan, enrichment gitu ya. Kalau di anak-anak jenius superior itu disebutnya enrichment. Ini program enrichment. Ya, jadi bisa aja anak-anak yang mampu itu menjalani 2 lesson plan sekaligus, ikut sekolah konvensional tapi juga ada kurikulum khusus seperti itu. Ya, selamat pagi Bu Merla Rosita, selamat pagi Bu Mutia Layuni. Ada pertanyaan lagi? Ya, sambil menunggu ibu-ibu yang lain bertanya. Ya, selama ini di sekolah di Cornerstone Academy, ya, hubungan antara mentor dan peserta didik itu ya seperti hubungan adik dan kakak. Jadi status saya guru yang lebih tahu, kamu mesti murid yang saya beritahu itu tidak ada di sini. Jadi contoh misalnya peserta didik itu seringkali malah memberi insight, ya,
begini Kak, seperti itu. Nah itu jadi proses belajar itu dua arah. Proses belajar itu dua arah. Ya. Selamat pagi Bu Juini. Nah, Bu Juini ini salah satu, kedua putranya bergabung di Cornerstone Academy. Ya, yang sulung bernama Niko. Nah, Niko ini beberapa kali memberi insight kepada kakak-kakak mentor di sini, gitu ya. Nah, ini ketika musim liburan ya, waktu liburan, Niko maupun Eren adiknya tetap sekolah, ya, tetap masuk, tapi programnya bukan sekolah, tapi magang, internship. Ya, jadi Niko sudah SMP kelasnya, pekerjaannya magang, jadi kadang-kadang dia membantu mentor mengisi administrasi, ngetik. Minggu lalu saya lihat dia belajar membantu men-scan kartu-kartu gitu ya, ya gambar yang perlu di-scan. Itu Niko belajar melakukannya. Terus tiap hari juga memasak, membantu memasak, dan Niko anak laki-laki yang gemar memasak, ya itu bagus. Modal buat nanti Niko kelak jadi suami yang tidak hanya bergantung pada istrinya untuk memasak, tapi juga mampu membantu. Nah, saya jadi ingat, papa saya sangat tidak bisa memasak. Nah, jadi kalau ibu saya pergi gitu misalnya, karena ibu saya itu sangat aktif ya, organisasi, papa saya masak itu bisanya hanya karena dia tahu saya makan itu hanya mau kalau ada kuahnya. Jadi kalau kering nggak mau. Jadi beliau bisa masak kuah itu hanya air putih, ya, air hangat putih itu beliau kasih garam, beberapa bumbu gitu kan. Itu saya sudah bahagianya luar biasa gitu ya. Kenapa saya bahagia padahal makan kuahnya itu hanya air bening diberi bumbu itu? Karena saya sadar gitu, ayah saya nggak bisa masak. Jadi itu sudah pengorbanan luar biasa buat orang yang sesibuk ayah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi happiness ya, kebahagiaan ya, koneksi, attachment itu paling penting di dalam sekolah sebenarnya ya. Hubungan yang nyaman, yang aman antara anak dan mentornya. Selamat pagi Pak Robert Jandana Tandi, Pak Robert Tandi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya tentang pendidikan maupun parenting, ya. Menyenangkan sekali setiap kali melihat seorang ayah mau ikut seperti acara yang berkaitan dengan parenting, gitu ya. Ya, saya dulu mengamati kalau mengambil rapor anak-anak saya, seringkali mayoritas yang datang itu tetap para ibu, gitu ya. Ayah jarang, ya. Mungkin sepertiga dari yang hadir itu ayah, ya. Sisanya 2/3 adalah ibu, gitu ya. Ya. Biasa terjadi fokus para ayah setelah menikah itu adalah pekerjaan, ya. Nah, tapi tadi membahagiakan sekali, jadi melihat ayah seperti Pak Robert ini yang mau terus belajar, ya. Silakan Ibu, Bapak, kalau ada yang mau bertanya, mau ikut bergabung ya boleh untuk ikut live IG bersama saya, atau sekedar mengetik ya pertanyaan. Ya, selain memiliki menyediakan klinik psikologi untuk konsultasi, Cornerstone juga fokus pada mengembangkan homeschool, home education,
sebagai bagian dari sekolah alternatif. Ya. Kenapa disebut alternatif? Sebenarnya di Indonesia banyak sekali. Ya, di Jogja ada Salam, ya, Sanggar Anak Alam kalau nggak salah ya. Salam itu pendirinya adalah Pak Toto Raharjo bersama Bu Wahya. Ya. Di Bandung tokoh sekolah alternatif adalah ada Pak Aar yang ternyata sudah pindah ke Semarang, ya. Putra sulungnya sudah masuk UI hasil dari home education. Bu Merla bertanya, untuk memasuki SD, apakah anak perlu diikutkan tes psikologi? Dan sebaiknya mulai kapan tesnya? Ya, terima kasih Bu Merla pertanyaannya. Ya, idealnya sekolah yang melakukan tes psikologi terhadap anak-anak yang mau masuk. Tesnya ini tapi dalam rangka memetakan, ya. Jadi dalam tujuannya memetakan apa yang dipetakan bakat anak, ya, potensi kecerdasannya, gaya belajarnya. Supaya apa? Diketahui 3 hal itu, supaya pihak sekolah, gurunya nanti bisa menyesuaikan cara mengajarnya misalnya. Katakanlah gaya belajar, ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, ya, dia perlu hands on, perlu praktek. Maka gurunya bisa pada si anak ini kemudian memberikan tugas-tugas yang sifatnya bergerak, ya. Contohnya seperti itu. Begitu pula kalau diketahui potensi kecerdasan si anak ini misalnya sangat tinggi, tentu sebaiknya guru ketika melihat dia mulai bosan segala macam, dia diberi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan temannya. Ya, idealnya seperti itu, Bu Merla. Tapi tentu saja makin banyak jumlah muridnya di dalam satu kelas, ya si guru tentu akan susah, untuk sulit secara administratif, secara sumber daya untuk memperhatikan tiap anak satu persatu. Ya. Masih saya jawab Bu Merla, jadi sebaiknya kapan mulai tes? Ya kira-kira antara umur 3 sampai 5 tahun itu si anak sebenarnya sudah bisa dipetakan, ya, secara psikologis. Ada pertanyaan dari Bu Sinda Pradesa dari Surabaya. Selamat pagi Bu Sinda. Ya, bila anak kami aura biru dan satunya ungu, kedua-duanya sekolah di sekolah dasar negeri, bagaimana cara kami di rumah menyediakan cara pendidikan yang sesuai dengan mereka berdua? Ya, buat orang tua lain yang belum pernah identifikasi dengan saya beri penjelasan sedikit. Yang disebut Bu Sinda sebagai anak biru ini adalah anak yang secara keseluruhan itu logis, rasional, sementara anak ungu itu adalah anaknya cenderung intuisinya tajam. Jadi kalau menjawab pertanyaan Ibu Sinda, pendidikan di rumah untuk anak biru itu ya mesti pendidikan yang prosedural, ya, SOP-nya jelas, ya, aturannya jelas, seperti itu. Sementara untuk anak yang ungu lebih banyak dibolehkan dia punya ide sendiri mau belajar apa. Jadi Bu Sinda bisa sediakan, oh minggu ini kita belajar tentang fisika, misalnya tentang tekanan, gitu. Tapi dia mau mulai dari mana itu terserah dia, gitu Bu. Ya, jadi Ibu bisa beri pilihan beberapa topik,
lalu biarkan si anak ungu itu memilih topik mana gitu ya. Sementara kalau anak yang biru ya udah urutannya ibu tentuin segala macam, dia tinggal nurut saja. Ada pertanyaan dari Bu Mutia Wahyuni. Adakah tips agar anak mudah menerima nasihat? Ya. Nah, saya balik bertanya Bu Mutia, tujuan menasihati ini apa gitu ya? Karena setiap tindakan orang tua itu mestinya ya bertujuan gitu ya, mesti bertujuan. Kalau memberi nasihat ini hanya memberi pandangan, ya bukan karena anak salah lalu dinasihati. Jadi biasanya saya memberi nasihat itu dalam ketika suasana anak ini biasa-biasa, tidak lagi marah, tidak lagi sedih, gitu-gitu ya. Misalnya ngobrol di halaman rumah, di teras rumah, lalu ngobrol tentang lingkungan, tentang itu saya masukkan value yang saya yakini, gitu ya. Tapi kalau nasihat ini yang ibu sebut nasihat adalah instruksi. Kalau ibu baca buku-buku parenting saya, orang tua itu sesungguhnya tidak diadakan oleh Tuhan itu untuk ngasih instruksi ke anaknya. Jadi instruksi itu bukan salah satu tugas orang tua, ya. Kenapa loh kok gitu? Iya, karena orang tua itu bukan penguasanya anak-anak. Orang tua ini hanya dititipi tugas untuk membuat anak-anak ini kelak di masa dewasa mandiri. Jadi daripada diberi instruksi, kamu harus A atau harus B, ibu beri pilihan. Ya, sebagai contoh misalnya gini, hari ini nanti makan siang itu ibu tentuin waktunya dari jam 12 sampai jam 1, ya misalnya gitu. Nah ibu beri pilihan, kamu mau makan dulu baru main, atau main dulu baru makan. Tetapi keduanya ini mesti selesai pada jam 1 gitu ya. Jadi terserah dia. Nah, Bu Mutia bilang nasihat agar memberitahu perilaku yang benar. Ya, jadi kalau ibu mau memberitahu perilaku yang benar, ya tunjukkan dulu teladan perilaku yang benar seperti apa. Sebagai contoh misalnya gini, orang tua tentu tahu bahwa kalau anak rebutan mainan itu dianggap salah oleh orang tua. Ya, maka tunjukkan dulu bagaimana cara berbagi. Ya, jadi anak itu tidak mesti langsung tahu yang benar hanya dengan kita fokus pada dia salah gitu ya. Jadi kalau dia makan dikunyah lalu dia sembur, itu menurut dia kalau dia belum pernah diberitahu yang benar, yaitu ditelan, dikunyah sekian kali dan kemudian ditelan, ya dia anggap perilakunya ini tidak salah. Kenapa? Karena dia belum tahu yang benar yang mana, seperti itu. Jadi kalau yang benar itu ya diteladankan, gitu ya, diberi contoh. Gitu. Nah, seringkali kita menganggap how to-nya itu otomatis, gitu. Misalnya gini, salaman, gitu, kenal orang dan kemudian salaman. Cara bersalaman saja itu seringkali kita nggak ngasih tahu caranya begini. Tangan diacungkan, kemudian mata kita melihat mata orang lain, kemudian kita pegang telapak tangan orang, dan seterusnya itu mesti kita beritahukan karena berbagai hal di dunia ini seringkali adalah skill, bukan sesuatu. Skill itu berarti harus dipelajari dulu, bukan sesuatu yang otomatis itu. Ya, seperti itu. Bahkan saya pernah mengajari klien saya untuk tersenyum, ya. Serius, ya. Kenapa? Karena ada orang yang memang cara senyumnya, bentuk senyumnya itu berbeda dari orang lain, gitu ya. Jadi seperti itu. Bu Feni ini meminta untuk ikut live video, saya terima dulu tawarannya. Ya,
Silakan Bu Feni kalau mau ikut bergabung. Selamat pagi juga Bu Siska Siagian. Ya, tema kita hari ini tidak ada yang khusus. Ya, semuanya mengalir saja. Jadi kalau Ibu atau Bapak mau bertanya, silahkan. Khususnya jika temanya berkaitan dengan pendidikan dan parenting. Ya, kita berada di akunnya demi. Ya. Oke. Ya, pembicaraan kita seperti ini, mengalir saja, karena memang ada live IG kami yang kadang-kadang itu sudah ditentukan temanya, tapi seperti sekarang ini, ya acara yang kami sebut core live ini, orang tua atau siapapun boleh bergabung, bertanya tentang apa saja. Pagar pembatasnya hanya temanya berkaitan dengan pendidikan dan parenting. Ya. Waktu kita sudah setengah jam, sudah 30 menit. Minggu depan kita akan bertemu lagi di live IG yang lain. Ya, terima kasih untuk Pak Robert dan ibu-ibu yang pagi ini bersama dengan saya, ya, di Cornerstone Academy. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati pengasuhan ibu dan bapak untuk anak-anak.